Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau, Yesus Tuhan. Kami puji nama-Mu, kami sanjung Engkau Yesus. Haleluya. Kami naikkan syukur, oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang ajaib. Terima kasih Yesus, kasih setiamu bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Sermon Today. Kebenaran firman Tuhan yang saya rindu bagikan bagi kita semua hari ini adalah mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, di sana dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Perintah Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika adalah bersukacitalah senantiasa. Satu perintah yang ingin kita taati, namun pada kenyataannya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa itu akan sulit untuk kita lakukan. Di mana untuk bersukacita dalam segala hal, itu kadang situasi dan kondisi tidak memungkinkan seseorang untuk
senantiasa mengucap syukur atau senantiasa bersuka cita. Bagaimana seseorang bisa bersuka cita saat hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupannya, atau saat hal-hal yang tidak mengenakan, tidak yang dikehendaki, yang dialami. Namun itulah yang aneh, justru inilah yang merupakan kehendak Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus sebagai orang percaya. Dikatakan tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Dikatakan di ayat ini bahwa merupakan kehendak Allah bagi kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ini berarti, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, walaupun kita sedang ditimpa masalah atau malapetaka, kita tetap harus mengucap syukur. Ayat ini tidak memberikan pilihan kepada kita, karena dikatakan dalam segala hal. Kalau kita tidak mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita tidak sedang berada dalam kehendak Allah, Bapak Ibu. Mungkinkah kita mengucap syukur ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan? Apakah mungkin kita dapat mengucap syukur saat orang yang kita kasihi meninggalkan kita untuk selama-lamanya? Mungkinkah kita mengucap syukur saat kita didiagnosa oleh dokter sedang menderita penyakit kanker, ataupun saat kita mengalami kecelakaan dan hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kondisi itu membuat kita tetap mengucap syukur? Tetapi bukankah semua situasi ini tercakup dalam keadaan segala hal? Ini memberitahukan bahwa mengucap syukur itu sama sekali bukan persoalan perasaan, Bapak Ibu. Jadi kadang kita kan mengucap syukur tergantung, kalau kita merasa kita diberkati, merasa perasaan kita lagi enak, kita mengucap syukur. Tapi ketika kondisi tersebut terjadi seperti yang saya sampaikan tadi, kondisi-kondisi yang sulit, apakah kita mengucap syukur? Mengucap syukur sama sekali bukan persoalan perasaan, tetapi itu adalah persoalan ketaatan. Persoalan ketaatan kita kepada Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Persoalannya adalah apakah kita akan taat atau tidak dalam hal Tuhan memberikan perintah untuk selalu mengucap syukur. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat perjanjian lama tentang Yusuf, bagaimana Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya sampai pada tahap saudara-saudaranya ingin membunuhnya. Yusuf yang awalnya adalah anak kesayangan Yakub, akhirnya dihianati oleh saudara-saudaranya, Bapak Ibu. Dia dijual ke Mesir. Waktu itu mungkin Yusuf berusia sekitar 17 tahun. Dan ia berada di Mesir sampai 30 tahun. Bagaimana kondisi kehidupan Yusuf? Bahkan sampai Yusuf berada dalam penjara. Yusuf kelihatan tidak berbuat salah, tetapi mengapa hal-hal buruk itu terjadi kepada Yusuf? Namun Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat Kejadian 50 ayat 20, di sana dikatakan, Yusuf berkata, memang kamu memaksudkan untuk melakukan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah memaksudkan semua itu untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa besar. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yusuf harus menjalani semua kejahatan yang ditimpakan kepadanya. Dan apa yang akhirnya ia dapatkan di Mesir, ia menjadi orang paling penting di Mesir setelah Firaun. Tujuan dari segala hal yang buruk yang dialami adalah agar Yusuf berada dalam posisi yang dapat dipakai Allah untuk menyelamatkan satu bangsa. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita mungkin tidak tahu apa alasan dibalik semua hal yang buruk yang sedang menimpa diri kita. Tetapi apakah kita
dapat meyakini bahwa sekalipun dalam situasi yang paling parah, Allah tetap berdaulat dan memegang kendali. Keyakinan inilah yang membuat kita dapat mengucap syukur dalam segala hal. Jadi alasan mengapa kita harus bersyukur adalah karena kita meyakini bahwa Allah tetap berdaulat dalam segala kondisi, dalam segala situasi, dalam kehidupan kita. Jadi pentingnya kita mengucap syukur karena kita tahu bahwa dalam kondisi apapun Allah tetap berdaulat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kemudian salah satu tokoh dalam perjanjian lama, Ayub. Bagaimana kehidupan Ayub, bagaimana hal-hal yang dialami Ayub, bagaimana ia harus kehilangan anak-anaknya, harus kehilangan hartanya, bahkan ia harus mengalami penyakit, Bapak Ibu. Apakah Ayub tidak mengucap syukur? Ia tetap mengucap syukur. Bahkan dalam kondisi seperti itu, Ayub tidak pernah mengutuki Allahnya seperti yang dikehendaki oleh iblis. Kadang kondisi-kondisi yang membuat kita dalam kehidupan, kesulitan yang kita alami membuat kita kecewa dengan Tuhan. Bahkan seolah-olah kita berkata, di mana Tuhan? Tuhan tidak memperhatikan keadaan saya sampai saya mengalami kesulitan seperti ini. Kalau kita melihat kehidupan Ayub, maka kita akan selalu untuk bersyukur seperti apa yang Ayub lakukan. Bahwa mengucap syukur dalam segala hal adalah untuk mematahkan tujuan iblis dalam kehidupan kita memberontak terhadap Allah lewat kesulitan yang kita hadapi. Orang-orang yang Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika ia diberkati, ia akan memuji Tuhan, bersyukur. Tetapi ketika kondisi kehidupannya dalam kesulitan, bisa saja ia kecewa, bisa saja ia mengutuk Tuhan, kecewa terhadap Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, saya mau mengajak kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal apapun. Sebab kita tahu Allah berdaulat dalam kehidupan kita. Dan kita selalu ada dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan memeteraikan bahkan menjelaskan firman-Mu hari ini bagi kami semua. Memberkati setiap orang yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam tugas pekerjaan mereka, usaha pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, Tuhan yang akan menolong, memberkati. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam tangan, kuasa, dan pengasihan Tuhan. Inilah kami Tuhan yang datang kepadamu mengucap syukur di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.